Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, senang sekali ya pada hari ini kita bisa bertemu kembali di IHMPA pada tanggal 15 November 2020. Adik-adik ada yang ingat nggak? Kemarin tanggal 10 November ada acara apa? Ada yang ingat? Iya, benar sekali, kemarin tanggal 10 November 2020 adalah Hari Pahlawan. Kak mau mengucapkan selamat Hari Pahlawan buat kita semua, dan kakak juga mau berterima kasih buat adik-adik yang sudah berpartisipasi mengirimkan video-video kegiatan seperti menyanyi, puisi, dan lain-lain pada tanggal 10 kemarin. Semuanya bagus-bagus, kakak Cia suka. Sebelum memulai ibadah hari ini, kita mau menyanyi satu lagu dulu, Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Nah, hari ini doanya spesial karena bukan kakak yang memimpin doanya, tetapi teman kita, Ayah. Yuk, kita sama-sama berdoa, kita dipimpin oleh Ayah. Shalom teman-teman, sebelum beribadah, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglinaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Terima kasih. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4-6 yang menyatakan demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik, siapa di sini yang tahu bangsa Israel? Pasti sudah tidak asing lagi, bukan, bagi kita? Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sangat sayang sekali kepada bangsa ini. Tetapi adik-adik, pada ayat yang kita baca ini, umat Israel sedang dalam kesusahan karena mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan menghukum bangsa tersebut dengan membuang mereka ke tanah Babel. Akibat penghukuman yang dilakukan Tuhan ini, umat Israel merasa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Padahal, Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi bukan karena ia tidak sayang kepada bangsa Israel, tetapi karena ia sangat menyayangi mereka, sehingga ia ingin mereka berbalik ke jalan yang benar. Tuhan mau agar umat Israel kembali hidup taat dan hormat kepada perintah-perintahnya. Namun umat Israel gagal melakukan hal tersebut. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah tidak taat kepada papa atau mama? Misalnya, disuruh tidur siang tetapi malah membantah, lalu pergi main bersama teman-temannya. Ada yang pernah? Kalau ada, kira-kira apa ya yang dilakukan mama papa ketika adik-adik tidak taat kepada perintah mereka? Ya, papa dan mama pasti akan memarahi adik-adik. Bahkan mungkin menghukum adik-adik dengan tidak memberi uang jajan atau hukuman-hukuman lain. Apa karena papa mama menghukum adik-adik, artinya papa mama sudah tidak sayang lagi? Tentu tidak. Mereka menghukum adik-adik supaya adik-adik jerah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Tuhan menghukum Israel supaya mereka jerah dan tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Nah, kalau adik-adik tidak mau menerima hukuman, apa yang harus dilakukan? Betul sekali, adik-adik harus menaati setiap perintah yang ada, baik perintah dari mama, papa, guru-guru, terlebih perintah Tuhan. Dari mana adik-adik tahu perintah Tuhan? Tentu saja dari Alkitab. Oleh karena itu, adik-adik harus rajin membaca Alkitab, supaya adik-adik boleh semakin dekat dengan Tuhan. Jika adik-adik dekat dengan Tuhan, maka adik-adik akan tahu apa saja perintah Tuhan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pahlawan kecil, Yesus palimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus palima aku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat kali ini dipimpin oleh Samuel dan Shalom. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja di muka bumi ini, Tuhan Yesus, agar melalui gereja banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang sakit, supaya bisa sehat selalu, supaya bisa bertemu dengan keluarga. Tuhan Yesus, tolong jaga teman-teman kami supaya sehat selalu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, agar negara kami bisa selamat, tidak terjadi apapun dengan negara kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong hilangkan corona dari muka bumi supaya bisa
sekolah, bisa bekerja, dan bisa kembali normal. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati orang tua kita supaya mendapatkan uang untuk pekerjaan, untuk sekolah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kakak Layan yang sudah membimbing kami. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kita sudah selesai melakukan ibadah. Sekarang kita mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Kasih ya pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh menjalankan IHMPA dengan baik walaupun secara online. Tuhan berkati ya Bapak setiap kami yang hadir dalam IHMPA hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberi berkat dan lindungan kepada kami, serta melimpahkan kami dengan kesehatan yang prima ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, ibadah IHMPA kita pada hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Dadah.